Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisya, NIM E1032201006 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas PPAPK Universitas Tanjung Pura. Jadi, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait problematika politik dan pemerintah Indonesia saat ini, yaitu tentang pemilu. Jadi, di sini saya akan membahas tentang permasalahan yang akan timbul ketika pemilu 2024 mendatang. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi apabila pemilu tahun 2024 tidak dipersiapkan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi atau supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk mengimplementasikan itu, dihadirkanlah konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa terwujud bila pemilih memberi suara sesuai informasi yang memadai dan benar, terlepas dari kebohongan atau pengaruh yang menyesatkan atau tekanan apapun. Seperti yang kita ketahui, pada pemilu 2019 itu dilakukan secara serentak, yang dimana pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif dilakukan secara serentak bersamaan. Nah, bagaimana sih 2024 ini? Akankah kita hadapi setelah pengalaman yang luar biasa dalam pemilu 2019? Setelah pemilu yang sangat berat itu, pemilu 2019 yang diklaim sebagai pemilu yang damai tetapi memakan korban jiwa. Meninggal dunianya para petugas karena kelelahan. Dan kelelahan ini sebetulnya bukan hanya dialami petugas dan penyelenggara saja, tetapi juga oleh para pemilih. Nah, tahun 2022 menandai dimulainya tahapan pemilihan umum pada tahun 2024. Menjaga berjalannya stabilitas pemerintahan di tengah kompleksitas urusan yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan hajatan akbar, demokrasi itu pun menjadi tantangan yang tak mudah. Meskipun baru akan digelar pada tahun 2024, proses awal pemilu memang akan digelar setidaknya dalam kurun waktu kurang dari 20 bulan sebelum pelaksanaan. Bahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sempat mengusulkan tahapan seharusnya dapat dimulai lebih jauh-jauh hari lagi atau sekitar 30 bulan. Namun hal itu diharapkan dapat memberikan cukup waktu guna mempersiapkan hal yang diperlukan sehingga dapat mempersempit kesalahan atau kekurangan seperti pemilu sebelumnya. Nah, sudah jelas pada pemilu tahun 2019 itu banyak memakan korban jiwa karena kelelahan. Itu juga bisa diakibatkan karena pemilihan secara serentak yang dimana seharusnya lebih membutuhkan lebih banyak petugas lagi. Akan tetapi kemungkinan itu dikarenakan kekurangannya petugas, ya jadi pemilu itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Persiapan pemilu sendiri dilakukan 20 bulan atau sekitar 30 bulan
sebelum tahun pada pemilihan pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 2024. Nah, potensi apa saja sih permasalahan dan solusi yang akan terjadi, serta kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi pada pemilu 2024 ini? Yang pertama itu adalah validasi data pemilih. Nah, bagaimana kita menangani jika terjadi validasi data pemilih? Yaitu dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penguatan regulasi. Yang kedua kemungkinan adalah politik uang. Solusinya yaitu kita bisa dengan cara memaksimalkan pencegahan dan bersikap tegas, serta konsisten terhadap pihak-pihak yang melakukan politik uang. Yang ketiga adalah penyediaan dan penyebaran logistik pemilu. Solusinya perlu dukungan teknis dari Pemda, TNI, Polri, dan instansi terkait saat pendistribusian. Ini guna mencegah penyediaan dan penyebaran logistik. Selanjutnya adalah beda tafsir isu pemilu di antara penyelenggara. Dan kita bisa menanganinya dengan meningkatkan koordinasi antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang kelima ada beban kerja penyelenggara pemilu terlalu tinggi. Bagaimana cara agar tidak terulangnya memakan korban jiwa pada tahun 2019? Bisa kita cegah dengan penambahan waktu, penghitung suara, penambahan gaji penyelenggara pemilu, dan bisa juga dengan penambahan petugas pemilu. Nah, dan yang kemungkinan terakhir adalah penyebaran hoax atau hate speech saat kampanye. Bisa kita atasi dengan mempersingkat masa kampanye sehingga lebih mudah diatur dan diawasi. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan potensi permasalahan beserta solusi cara mengatasinya. Sekian dari hasil analisis saya tentang problematik politik dan pemerintahan, khususnya permasalahan tentang pemilu yang akan datang serta potensi-potensinya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.